Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang data. Dan di bab data ini kita akan membahas tentang mengumpulkan data frekuensi. Nah sebelum masuk ke frekuensi, Sobat 100 perlu ketahui dulu apa sih itu pengertian dari data? Ada yang sudah tahu pengertian data itu apa? Oke, yuk diperhatikan ya Sobat 100 ya. Di sini data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, gambar, atau simbol lainnya. Oke, nah karena kita akan membahas terkait frekuensi, maka selain pengertian data ini, Sobat 100 juga perlu ketahui apa itu frekuensi. Oke ya, di sini diperhatikan ya Sobat 100 ya, diingat ya untuk pengertiannya. Frekuensi adalah suatu bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu peristiwa atau bilangan tertentu. Oke, jadi inilah pengertian data dan inilah pengertian frekuensi yang perlu Sobat 100 ketahui dan ingat kembali. Oke ya. Nah, berikutnya cara mengumpulkan data ada beberapa macam, yaitu dengan wawancara, mengisi angket atau kuesioner, pengamatan, dan penelitian. Oke ya Sobat 100, jadi inilah cara dalam mengumpulkan data ya, bisa dengan wawancara atau bertanya langsung, kemudian bisa mengisi angket atau kuesioner atau survei ya, lalu ada pengamatan langsung dan ada penelitian. Oke ya, jadi inilah cara untuk mengumpulkan data. Nah kemudian dari data yang sudah terkumpul ini, maka nantinya kita biasanya sajikan nih Sobat 100 ya di dalam tabel ya untuk mengetahui frekuensinya. Nah, biasanya dalam penyajian data dalam tabel ini nanti kita akan tuliskan ada yang bentuknya turus. Nah, di sini yang Sobat 100 perlu ketahui ya. Jadi tidak hanya ada keterangan misal data tentang tinggi badan siswa kelas 5 ya, ada yang tinggi badannya 156 cm, 160 cm, sebanyak berapa siswa ya. Biasanya nanti ada yang mencantumkan bentuknya dalam bentuk turus. Nah, seperti apa? Yuk diperhatikan lagi. Nah, tapi sebelumnya Sobat 100 perlu ketahui dulu ya, turus itu apa sih? Ya, di sini turus ya. Turus itu pengertiannya adalah salah satu cara mencatat hasil pengamatan dengan simbol ya, di mana setiap satu hasil pengamatan diwakili oleh satu simbol ya, simbolnya tegak lurus atau garis miring, di mana setiap kelompok berisi 5 garis ya, yang terdiri dari 4 garis tegak dan 1 garis miring. Nah Sobat 100, jadi setelah Sobat 100 mengumpulkan data, maka Sobat 100 akan sajikan. Nah, dalam menyajikan data ini ya, kita bisa buat di dalam tabel dengan melengkapi ya, ditambahkan turus lalu nanti frekuensinya seperti itu ya. Nah, di sini misal ya, ada sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila. Nah, inilah yang disebut sebagai turus Sobat 100 ya, bentuknya seperti ini ya, simbolnya itu adalah garis tegak lurus sama garis miring ya. Jadi ada 4 tegak lurus dan 1 garis miring ya. Jadi di kelompok
berisi 5 garis ya, setiap kelompoknya 5 garis, 4 garis tegak dan 1 garis miring ya. Jadi untuk membedakan setiap kelompoknya ya Sobat 100 ya, agar mudah menghitungnya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini ya, yuk kita lihat data yang berikutnya. Di sini perhatikan data tentang sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila berikut ini. Nah, di sini ada datanya ya. Jadi ada siswa Asep, Nisa, Yohana, Lukas ya hingga Farah ya. Dan di sini kita diminta untuk melengkapi tabel berikut ya berdasarkan data sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila. Ya, jadi berkaitan dengan tabel yang tadi ya Sobat 100 ya. Di sini untuk bayam, kangkung dan wortel ini sudah dihitung, di mana yang menyukai bayam itu ada 7 sehingga menggambarkan turusnya itu seperti ini ya. Setiap kelompok berisi 5 ya. Ada 4 tegak lurus, garis tegak lurus dan 1 garis miring. Nah, kemudian di sini ada tambahan turus 1, 2 ya, karena belum sampai 5 maka sesuaikan saja. Kalau memang 2 ya 2, kalau memang 3 berarti tambah lagi 1 garis tegak lurus. Oke ya, jadi setiap kelompok itu isinya 5 garis ya Sobat 100 ya, dimana 4 garis tegak lurus dan 1 garis miring ya. Nah, kalau kita buat turusnya seperti ini maka frekuensinya adalah 7. Oke ya, kangkung juga demikian. Setelah dihitung dari data yang ada di sini, ternyata yang menyukai kangkung di sini ada 6 siswa ya. Kalau untuk penggambaran turusnya seperti ini. Setiap kelompok isi 5 ya. Kemudian ternyata masih ada 1, ya udah langsung aja digambarkan 1 garis. Oke. Demikian untuk wortel ya Sobat 100 ya. Setelah dihitung ternyata ada 8 siswa yang menyukai sayur wortel ya. Jadi bentuk turusnya seperti ini kalau 8, lalu frekuensinya ditulis dalam bentuk angka 8. Nah, sekarang kita diminta untuk melengkapi nih Sobat 100, tomat, buncis, sawi, dan kol ya. Bagaimana gambar turusnya lalu dibuat ke bentuk frekuensinya. Ada yang sudah tahu, ada yang sudah menghitung. Oke, yuk kita hitung bersama-sama ya Sobat 100 ya. Kita mulai dari tomat. Yuk kita lihat dari baris pertama, baris yang paling atas. Tomat berarti ada 1 ya, lalu dihitung lagi ada 2, lalu mana lagi Sobat 100? Ya, lalu ada 3, kemudian mana lagi 4, lalu mana lagi 5 dan 6 ya. Jadi kita gambarkan turusnya seperti ini. Oke, dan frekuensinya adalah 6. Berikutnya buncis. Yuk kita hitung untuk buncis dari barisan yang paling atas. Berarti di sini ada buncis 1. Lalu di mana lagi Sobat 100? Ya, ini ada 2. Lalu ada 3. Lalu ada 4. Oke, jadi kita tulis ya 4. Nah, seperti ini ya. Kalau 4 berarti hanya ada 4 garis yang tegak lurus. Nah, berikutnya sawi. Yuk kita hitung sawi. Berarti di sini 1, 2, lalu mana lagi 3. Masih ada lagi Sobat 100? Iya, masih ada ya, yaitu 4, lalu berikutnya 5. Maka penggambaran turusnya itu menjadi seperti ini ya, jadi 5. Oke, dan yang terakhir adalah kol ya. Kita tandain yuk, kita hitung ya. Berarti ini 1, lalu mana lagi Sobat 100? Ya, 2, lalu ada lagi. Oke, 3, lalu ada lagi. Iya, sudah tidak ada. Berarti ya ada
3. Kita gambarkan torusnya, di sini ada 3, berarti frekuensinya sama dengan 3. Mudah ya Sobat 100 ya. Jadi mengumpulkan data frekuensi caranya seperti ini ya. Jadi datanya bisa kita kumpulkan dengan wawancara ya, atau bertanya langsung ya, bisa juga dengan menyebarkan survei ya, atau mengisi kuesioner atau angket, lalu bisa juga dengan pengamatan, bisa juga dengan penelitian. Nah, dari data itu maka bisa kita olah, kita buat ya dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Oke ya. Nah, ini adalah contohnya Sobat 100. Jadi ada bentuk torusnya lalu diubah ke bentuk frekuensi. Ya, di mana torusnya ini setiap kelompok itu mewakili 5 garis. Oke. Di mana 4 garisnya tegak lurus, 1 garisnya itu adalah garis miring. Oke, mudah ya Sobat 100 ya. Jadi diingat ya Sobat 100. Oke, nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!